Rai Suryo Sias dan Genggi Isujana kembali diperiksa terkait kasus ijazah palsu Jokowi. Simak video berikut. Jadi bagaimana dalam perspektif itu? Kami nggak bisa buktikan yang asli, kami hanya bawa fotokopi tapi dilegalisir. Itu yang kami terima dari polisi. Itulah keterangan terakhir dari jaksa. Dan saya ingatkan hakim, ini alat bukti kuat bahwa mereka sebenarnya tidak boleh masuk P21. Harusnya P19 dibalikin lagi, tidak cukup bukti. Bagaimana hakim memutuskan? Oke, nanti kami pertimbangkan. Ternyata diputus juga 6 tahun penjara. Kami banding dimenangkan kami. Dihilangkan pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 dihilangkan. Jadi tidak ada lagi tuduhan tentang berita palsu itu, berita hoak. Berarti kami kliennya adalah benar ketika menyatakan Bambang Tri terutama bahwa ijazah Jokowi palsu atau dipalsukan atau memalsukan. Itu dua kata yang berbeda, tetapi ending hukumnya juga bisa sama, namanya pidana. Mau memalsukan atau dipalsukan. Poin pentingnya adalah mereka tidak bisa membuktikan yang asli. Ini tahun 2023. Sudah 2 tahun lalu. Kok sekarang Jokowi bilang saya akan mau menunjukkan ijazah itu kalau di pengadilan atau pengadilan memanggil. Nah, kita udah berkali-kali panggil ke pengadilan, udah 3 kali. Kok selalu begitu? Dan terakhir Dr. Muhammad Taufik menggugat dia di Solo, tidak hadir juga. Jadi ini Jokowi ini pembohong besar gitu loh, menipu rakyat. Kalau bahasa Qur'annya dia nakodot. Bahwa nakodot itu ciri khas satunya adalah sumpah-sumpahnya dipakai menjadi alat penipu. Dasar saya adalah surat ke-16 An-Nahl ayat 92. Boleh kalian cek medis medsos supaya saya jangan fitnah. Itu disilakan nakodot. Mereka menjadikan sumpah-sumpahnya sebagai alat menipu. Itu fakta, ribuan tahun Quran bicara. Tapi sampai hari ini up to date masih bisa bicara tentang itu. Poin terakhirnya adalah, saudara, dalam konteks logika, saya tidak ke Solo atau tidak ke Jogja. Itu bukan karena apa, itu strategi taktik saya. Karena kalau saya paksakan memang saya heroik, tapi ditangkap semuanya. Saya tidak mau teman-teman saya ditangkap. Biarlah saya sendiri. Saya tanggung jawab, saya pemimpin. Saya nggak mau bebaskan teman-teman dari rasa tanggung jawab itu. Saya bebaskan, saya tanggung jawab. Maka saya tidak hadir. Tapi difitnah lah macam-macam. Biarlah, itu resiko. Tapi yang jelaskan sekarang, tidak mungkin terima uang atau apa. Kalau terima uang nggak mungkin saya begini, cicing wae di rumah. Apalagi lagi sakit. Oleh karena itu, saudara, logika hukum ini hendaknya harus dipakai oleh media juga. Jangan ikuti kemauan dia, Jokowi terutama, yang tidak berlogika. Berarti Jokowi tidak punya hukum atau tidak menggunakan hukum. Maka dengan demikian, panggilan sekarang saya udah bikin pernyataan resmi di bawah koordinasi yang AK itu. Dan pernyataan resmi saya menolak dipanggil sekarang karena logika hukum juga. Saya ribut sama ente siapa namanya? Paru. Hah? Alparu. Alparu. Kok yang laporin si Fulan tuh? Mestinya ente yang laporin saya. Kok dia? Apa urusannya lo? Yang 5 orang itu. Sekarang saya punya niat, kalau bisa teman-teman sepakat kita lapor balik. Yang 5 orang itu. Dialah yang mengacaukan hukum. Juga buzzer-buzzernya Jokowi itu, si Firman itu, mana tuh profesor. Saya dibilang di framing 2 kali mangkir. 2 kali mangkir apa? Kan ini tim, saya ngutus orang, ya selesai dong harusnya. Apalagi alasan saya kuat, saya dirawat di rumah sakit di Malaysia. Dan jangan lupa saudara, di Malaysia saya di hitman
dikirimi hitman, pembunuh bayaran, kejar-kejar saya. Dan saya kenapa begitu sampai ke Malaysia? Bukan takut, menghindari kesemuanya. Kalau kayak ditangkap, rentetannya semua pasti ditangkap, nggak mungkin enggak gitu loh. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, ini saya sampaikan sekarang. Kasih ruang dikit ya, ada media satu. Supaya dalam perspektif hukum ini, Joko Widodo mungkin sudah memang tadi tidak punya logika. Jadi dia menggerakkan kekuatan di luar hukum. Abang nggak boleh ngomong ke tadi. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, saya batasi, nanti ada yang lain. Tapi yang jelas dua hal itu, nilai-nilai filosofis, nilai-nilai logika tidak digunakan oleh Joko Widodo dan tim hukumnya. Satu lagi yang terakhir logikanya. Ini soal simpel, soal ijazah. Saya pernah bilang di pengadilan, jika Jokowi menunjukkan ijazah asli, case close. Selesai. Tutup kasus. Saya minta maaf maupun mau. Jangan di framing nih, tiba-tiba Egy minta maaf. Tidak. Kalau Jokowi menunjukkan ijazah asli. Tapi kalau tidak ya saya kejar terus. Sudah kurang lebih 4 tahun berjalan ini. Allah kasih tanda-tanda. Nasrun minallah fatfatun qarib. Insya Allah kemenangan dekat. Dan pertolongan Allah amat sangat dekat. Nah, logika terakhirnya dalam konteks ijazah ini, kalau dia punya, tunjukkan sederhana dong. Tunjukkan saja ini, saya punya. Ngapain dia sewa lawyer? Ngapain dia panggil-panggil polisi? Lapor-lapor ke polisi. Padahal dia tinggal nunjukkan saja. Tidak berbiaya. Sederhana. Kata Rismon, justru ijazah UGM itu kebanggaan. Kenapa ditutupi? Padahal Jokowi paling senang di foto-foto. Kalau giliran foto ijazah aja nggak boleh. Nah, itu logikanya begitu. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, klien kami yang terundang kedua adalah Mas Menteri atau Pak Menteri, Pak Roy Suryo Noto Diprojo. Kepada beliau dipersilakan. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan mengulangi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Kosinudin, kemudian Pak Petrus Celestinus, kemudian juga Profesor Egy. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa inilah contoh dari undangan yang kami terima. Jadi kami itu hanya menerima 2 undangan, ya, 2 undangan. Ya, undangan pertama yaitu pada hari Rabu, ya, tanggal 2 Juli yang lalu. Ini undangannya. Lihat di sini, undangan klasifikasinya biasa. Tidak ada tulisan pro justisia. Jadi ini undangan klarifikasi. Ya, clear banget. Nah, kenapa kami waktu itu sebenarnya siap semua untuk hadir, tapi kami memang atas rekomendasi dari kuasa hukum, kami tidak perlu menghadiri karena ini undangan nggak jelas. Ya, tidak ada terlapornya, tidak ada juga lokusnya, lokasinya, tidak ada juga tempusnya, waktunya. Nah, kemudian kami baru mendapatkan undangan kembali setelah kami nggak datang pada hari Rabu itu, ya, kami bersurat untuk nggak datang, adalah untuk hari ini, Senin 7 Juli. Nah, ini yang penting, tidak ada undangan untuk hari Kamis pada tanggal 3 Juli. Jadi ini sekaligus kami mengklarifikasi dan mempertanyakan, kenapa Kabid Humas Polda Metro Jaya waktu hari Kamis itu menyatakan di ruang Humas, kami masih menunggu kehadiran RS, TT, ES, nggak ada. Jadi ini ada miskoordinasi, missubordinasi di Polda Metro Jaya atau miskomunikasi internal. Gimana mereka mau menanyakan kepada kami kalau komunikasi internal di antara mereka itu buruk sekali, ya. Jadi tidak ada undangan untuk hari Kamis, ya, itu clear sekali. Undangannya adalah hanya hari ini. Dan kenapa kami hadir hari ini? Ya, meskipun nanti kami menyesuaikan dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Prof. Egy, sampaikan tadi oleh Pak Ahmad Kosinudin dan Pak Petrus Celestinus, karena di sini sudah ada beberapa nama yang ditulis sebagai terlapor, gitu ya, sudah ditulis dan sudah ada tempusnya dan ada lukusnya. Tapi tempus dan lukusnya pun banyak banget, ya. Bahkan yang kita lihat di sini, kalau menurut pasalnya, ya, pasal itu adalah bukan elektronik. Yang pertama adalah pasal 160. Berarti kami itu harus hadir di semua tempat itu pada jam itu, yang pada tanggal itu bersamaan dengan para pelapor.
Pelapornya juga harus hadir di sana. Pelapor nggak bisa hanya melihat TV, melihat YouTube, kemudian melaporkan dari tempat mereka. Ya, itulah nanti akan kami sampaikan. Jadi tunggu saja apa keterangan pers kami nanti setelah kami keluar dari dalam. Tapi yang jelas, saya singkat saja, hanya ada 2 undangan klarifikasi, yaitu pada hari Selasa, hari Rabu. Hoax, ya, itu adalah satu ketidakbenaran, ketidaktepatan, ketidakpatutan dari Polda Metro Jaya karena miskomunikasi internal di Polda Metro Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu hari Kamis itu berarti pemberitahuan bohong yang memenuhi unsur pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Ancaman pidananya 6 tahun penjara. Nah, kok bisa ini dilakukan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya. Baik, selanjutnya Rismon Sianipar dari tepian Danau Toba yang sangat indah. Silakan. Horas. Nah, ini panggilannya tentang penghasutan. Undangan penghasutan. Ya. Siapa yang terhasut, Bang? Nah itu dia. Nah, Ini kepala gua juga. saya yakin ini untuk menghambat langkah kami untuk menginvestigasi, mencari saksi-saksi di pasar Pramuka Pojok. Jadi dibuatlah undangan klarifikasi, padahal kami sudah menemukan sejumlah titik temu yang merelasikan antara aktivitas-aktivitas ilegal di kios pasar Pramuka Pojok dalam membuat dokumen-dokumen palsu, di mana dokumen tersebut dibuat bukan di kios tersebut tapi di belakang oleh tim ahli. Nah, kios tersebut berperan sebagai calo untuk menerima orderan atau pesanan dan dibuat oleh tim ahli yang ada di belakang perkampungan tersebut. Nah, jadi kami menantang sebenarnya Bareskrim maupun Polda Metro Jaya, coba cari korelasi antara aktivitas ilegal di kios Paiman Raharjo yang memiliki sejumlah kios di pasar Pramuka Pojok dengan lompatan kuantum dari jabatannya yang hanya pemilik kios, tukang sapu sebelumnya, tukang sapu, pemilik kios untuk calo dokumen palsu, Jadi wamen ya. lalu menjadi komisaris BUMD, Wakil Menteri. terus setelah itu wakil menteri desa, dan setelah itu menjadi komisaris PGN kalau nggak salah. Sebenarnya logika publik itu sangat sederhana. Kalau tidak ada imbal jasa dari Paiman Raharjo kepada Joko Widodo, tidak mungkin Paiman Raharjo menjadi wakil menteri desa. Adakah kaitan antara aktivitas ilegal Paiman Raharjo dengan dinaikkannya atau diangkatnya dia menjadi wakil menteri? Sebenarnya kami sudah tahu ada seseorang. Nah, seseorang itulah yang akan kami ekspos nanti setelah gelar perkara khusus tanggal 9 Januari pada Rabu ya. Juli. Rabu 9 Juli 2025. Ada pertanyaan? Cukup dulu. Kalau masalah teknis ya, besok kita akan presentasikan di gelar Biro perkara Sidik, ya. tersebut. Jadi kalau bisa itu terbuka untuk umum. Pada para jurnalis, wartawan, konten kreator, Diundang semuanya. supaya itu menjadi edukasi publik ya. Kami tantang UGM untuk hadir juga. Bahkan Jokowinya. Pak Jokowi juga hadir dong, bawa ijazahnya apakah buatan UGM atau buatan pojok Pramuka Pojok. Itu kami tantang, kalau nggak datang ya berarti publik akan semakin menyimpulkan bahwa ijazah tersebut bukan dibuat oleh UGM. Terima kasih. Kalau Bang Rismon besok nggak boleh masuk gimana? Nanti dulu ya, nanti dulu. Biar semua dulu ya. Nanti ya. Baik, selanjutnya Bang Rizal Fadilah. Ini beliau juga yang diundang dalam proses ini. Terpanggil. Ya, geseran aja ya, mengingat view-nya udah di tengah biar gak tinggi. Siap. Sebelah kiri. Siap. Yang pertama tentu saja kami hadir memenuhi undangan ini adalah pembuktian kami menghargai proses hukum. Betul. Tapi yang kita lawan bukan soal hukum. Yang kita lawan adalah hukum digunakan untuk alat kepentingan kekuasaan.
dan hukum digunakan untuk kepentingan pribadi, dalam hal ini adalah Joko Widodo. Itu yang kita lawan, gitu kan, dengan sikap-sikap yang nanti akan disampaikan selalu oleh para yang terundang, gitu kan, disampaikan kepada para pemeriksa atau penyelidik yang mengundang. Itu poinnya. Kemudian yang kedua adalah bahwa sebenarnya yang di dalam pelaporan Polda ini itu pasal-pasal yang sebetulnya kita akan mudah patahkan, gitu. 160 penghasutan itu delik material, harus ada bukti dulu peristiwa pidananya, dan itu nggak ada, kita bisa buktikan. Kemudian ada juga tuduhan Undang-Undang ITE 28 ayat 2, yaitu ujaran kebencian yang berkaitan dengan masalah SARA. SARA apa yang kita singgung? Nggak ada suku, agama, ras, antar golongan, tidak ada. Gitu, sebenarnya dengan mudah kita bisa patahkan. Kemudian juga 28 ayat 3 soal kebohongan yang menimbulkan kerusuhan. Rusuh apa? Gitu. Kalau ramai di media itu hanya wacana, diskursus. Hal itu hal yang biasa, bukan rusuh. Kalau yang begitu rusuh, betapa salahnya memberi interpretasi. Dan itu udah dibatalkan MK itu. Apalagi demikian ya, yang itu. Jadi tidak bisa mudah kita patahkan. Masalahnya kita hadir ini juga untuk menegaskan dan membuat klarifikasi. Kalau saya, mungkin beberapa teman lain, klarifikasi tertulis. Gitu, karena klarifikasi bisa saja klarifikasi lisan langsung atau klarifikasi tertulis, dan klarifikasi tertulis yang akan kita sampaikan terutama untuk berkaitan dengan legal standing pelapor. Pelapor ini tidak punya kepentingan, tidak ada hubungan dengan soal ijazah palsu, bukan korban, bukan orang yang dirugikan, gitu. Sedangkan masalah kita semua ini masalah dugaan ijazah palsu yang dilakukan oleh Joko Widodo. Itu yang diproses di Bareskrim saat ini. Jadi sebetulnya yang harus diproses kriminal adalah Joko Widodo, dan itu yang sedang kita upayakan maksimal sampai ke proses gelar perkara khusus. Itu dalam rangka mendorong agar pelaku kriminal Joko Widodo itu sampai ke proses peradilan. Itu sementara kita bukan pelaku kriminal ini yang dilaporkan ini, makanya kita sebut kriminalisasi, dikriminalkan. Itulah yang kita lawan. Jangan sampai rakyat bangsa Indonesia nanti dengan mudahnya dilapor-laporkan orang yang lewat begitu saja. Saya kira ini poin pentingnya ya, sehingga harapannya mudah-mudahan gitu kan, melalui hadir kita menghormati hukum, kemudian menyampaikan klarifikasi baik lisan maupun tertulis, itu adalah dalam rangka mendudukan proporsi yang sebenarnya. Yang jelas kita melawan ketidakadilan, kita melawan ketidakbenaran, kita melawan ketidakjujuran yang mengatasnamakan hukum. Untuk itulah kita berjuang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya juga terundang Bu Kurnia Triroyani. Sebelumnya Bang Egy masih berkenan di sini atau mau agak istirahat dulu atau tetap berkenan di sini? Dengerin Kurnia dulu. Oh ya udah, baik Bu Kurnia silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga bangsa Indonesia seluruhnya, kami ingin mengatakan bahwa penyelidikan itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik untuk menemukan peristiwa pidana. Oleh karena itu, serangkaian kegiatan tersebut tidak boleh lari dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, undangan itu berbeda dengan panggilan. Ya, karena kalau kita bicara soal klarifikasi atau undangan ini tidak dikenal dalam kitab-kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan KUHP. Ini merupakan aturan internal ya. Mungkin dimaksudkan untuk mempermudah penyelidikan, karena kalau melalui penyelidikan akan sangat lama. Akan tapi harus diingat, jangan sampai apa yang menjadi aturan internal ini
ya sampai mengganggu hak asasi manusia daripada orang yang diadukan, dilaporkan atau didakwakan begitu ya. Nah, oleh karena itu kami ingin mengatakan hari ini kami hadir dalam rangka kami menghargai panggilan tersebut. Maaf, kami hargai undangan tersebut ya dalam kapasitasnya yang sewajarnya. Nah, oleh karena itu jangan ada lagi ya aparat atau pejabat yang merasa ahli barangkali dan ikut serta dalam membuat ya katakanlah Perkapolri itu mengatakan bahwa akan rugi jika tidak hadir. Rugi apanya, Pak? Ya, ini bukan soal yang Anda maksudkan ya. Orang akan mempunyai hitung-hitungan sendiri ya, kecuali itu sudah sifatnya panggilan begitu. Nah, bagaimana kalau kami ingin mengatakan kalau ada orang yang melaporkan, maka sudah tugas orang yang melaporkan tersebut dan polisi yang menemukan peristiwa pidana tersebut. Jadi janganlah kami yang diberi beban untuk membuktikan lalu mengakui ini aneh dan janggal. Bagaimana kalau undangan tersebut trick and trap ya, sebuah siasah dan sebuah jebakan. Jadi ini sungguh tidak mungkin ya di dalam negara yang katanya bonum comune homunis. Kesejahteraan untuk semua, keadilan untuk semua, kesetaraan untuk semua ya. Oleh karena itu kami mengatakan sudah selayaknya pada hari ini dalam ulang tahun kepolisian yang keberapa ini? Ke-79 atau 80? Ke-79 ini ayolah mencerdaskan warga ya, karena hukum itu adalah hukum yang mencerdaskan bukan menjerumuskan ya. Kata Prabowo, jangan nyakiti hati Jangan nyakiti hati rakyat. Nah, oleh karena itu karena Abang sudah menyindir Pak Prabowo, kami juga meminta nih Pak Prabowo ya, karena masih adem ayam aja tidak bicara apapun, tapi kami hargai beliau ini orang yang bijaksana barangkali ya, dilihatnya dahulu apa perkembangan ini, tapi tolong jangan lama-lama Pak. Ya, kalau itu merupakan suatu kesalahan notoire, Faiten notorious, ada orang yang senantiasa mempunyai sikap dan tingkah laku untuk menyalahi akidah, maka itu harus segera dilawan, dihentikan Pak ya. Ini yang bisa kami sampaikan. Apalagi rakyat sudah disakiti. Apalagi rakyat sudah disakiti ya, dan banyak bukti-bukti menyakiti tersebut. Terakhir kami ingin mengatakan sudah selayaknya Dumas kami yang seharusnya ada laporan, itu laporan ya, tapi dihargai hanya sebagai Dumas. Dan dari Arif nih salah satu kawan kami mengatakan pada saat dilakukan pelaporan itu luar biasa dipontang-panting hampir 8 jam. Lalu bagaimana Anda menyikapi laporan dari Karim Rahayaan ya, Luce apa itu namanya? Adi Darmawan dari Jokowi lah, dan semuanya ada 5 orang itu ya. Kok sedemikian rupa Anda proses? Apakah sudah cukup segala macam bukti dan segala macam? Kok enak sekali langsung jadi laporan ya? Dan kami mohon maaf, kami juga mengerti hukum, kami tidak mau Anda jadikan kami sebagai kuda tunggangan ya. Nah, oleh karena itu kami mengatakan sudah selayaknya tegakkan hukum ya. Bonum comune homunis. Demikian subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka. Kalau gukurnya ini kan hafal istilah asing ya. Saya bisanya we walk the talk, not only walk the talk. Baik. Ini lawyer saya ngomong sedikit. Oh, bentar. Terundang dulu. Baik, selanjutnya karena masih ada satu lagi terundang yang ini kami dampingi, ya ini Pak Rustam Effendi, silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah hari ini komplit yang diundang, termasuk ada abang kita, Bang Egy Sujana. Saya tegaskan hari ini kami datang bukan karena kami takut. Iya. Justru kami melawan kezoliman. Yang dimana kita ke UGM dan Solo aja kita datengin. Apalagi yang dari sini ke Bekasi gitu loh. Dan saya himbau Dari Bekasi ke sini. dari Bekasi kemari. Saya himbau Orang Bekasi ya Pak ya? Bekasi. Oh ya. Jadi saya minta dukungannya seluruh rakyat Bekasi, Jawa Barat untuk melawan ijazah palsunya Jokowi yang diduga palsu. Siap. Bekasi, mana suaranya Bekasi? Jadi Jangan cuma Bekasi dong, se-Indonesia. se-Indonesia. Jadi kami ini di sini kalau kami salah, kami minta maaf dan kami tidak takut ditangkap. Permasalahannya kalau Jokowi salah, Jokowi berani ditangkap atau tidak? Berani nangkap apa? Sekarang yang kita tahu hari ini Jokowi katanya lagi di liburan di Bali. Oleh karena itu mengikuti saran senior saya yang baru kali ini tampil, saya nyatakan kami siap melawan kezoliman yang dilakukan Jokowi yang sudah hampir 4 tahun. Kami lawan dan alhamdulillah hari ini menjadi besar. Seluruh rakyat Indonesia melihat kasus ini yang sebelumnya tidak ada satupun televisi yang berani mengangkat kasus ini. Betul. Mohon doanya kepada seluruh rakyat Indonesia agar masalah ini cepat selesai dan Jokowi dapat diadili. Amin. Karena apa? Karena pembohongan ini tidak boleh dibiarkan, sehingga kedepannya kita tidak lagi punya presiden yang seperti
Bapak Jokowi yang diduga ijazahnya palsu. Terima kasih. Baik. Baik, itu dari klien terundang. Namun sebelum ke yang lain, kira-kira ada pertanyaan dulu tidak? Kalau tidak ada, kami lanjutkan. Ada? Kalau tidak ada, berarti kami sebagian akan pamit karena waktunya sudah lewat untuk menghadiri. Nah, selanjutnya silakan Bang Egy, siapa yang ditunjuk. Tapi tim advokasi anti kriminalisasi ulama, aktivis dan akademisi, kami akan melanjutkan pendampingan bagi sejumlah terundang yang lainnya. Silakan lanjut ya.